Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Mahasiswa pemikiran Islam yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi tentang pemikiran Ibnu Miskawai dalam pendidikan Islam. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang pemikiran Ibnu Miskawai dalam pendidikan Islam, setidaknya pada pertemuan kali ini ada 4 sub pokok bahasan yang akan kita jelaskan. Yang pertama adalah biografi Ibnu Miskawai. Yang kedua, karya-karya Ibnu Miskawai. Yang ketiga, berkaitan dengan konsep ketuhanan dan konsep manusia menurut Ibnu Miskawai. Dan yang keempat adalah konsep pendidikan Islam menurut Ibnu Miskawai. Pembahasan yang pertama, biografi Ibnu Miskawai. Ibnu Miskawai bernama lengkap Abu Ali Ahmad bin Muhammad bin Yakub Ibnu Miskawai. Beliau lahir di kota Rai, Iran pada 320 Hijriah atau sekitar 932 Masehi dan wafat di Asfahan sekitar 421 Hijriah atau 1030 Masehi. Beliau dikenal sebagai tokoh pemikir Islam yang lahir sebelum Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali. Beliau juga dikenal sebagai pemikir akhlak atau pemikir etika. Ibnu Miskawai memiliki beberapa karya-karya monumental dan terkenal yang hubungannya dengan akhlak. Yang pertama adalah kitab Tahdhib al-Akhlaq wa Tahhir al-A'raq tentang kesempurnaan etika. Yang kedua adalah kitab Tartib As-Sa'adah yang membahas tentang etika dan politik, terutama mengenai pemerintahan Bani Abbas. Yang ketiga adalah Al-Hikmah Al-Khalidah. Dan yang keempat adalah kitab Al-Fawz Al-Asghar fi Usul Al-Diyanah yang membahas tentang konsep metafisika, yaitu ketuhanan, jiwa, dan kenabian. Konsep ketuhanan Ibnu Miskawai. Tuhan, menurut Ibnu Miskawai, adalah zat yang tidak berjizim, azali, dan pencipta. Tuhan itu ahad, esa, tunggal. Tuhan tidak ada yang sama dengannya. Tuhan tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Dan Tuhan ada tanpa diadakan. Berbeda dengan yang lain, sangat bergantung pada penciptanya. Selanjutnya, entitas pertama yang memancarkan dari Allah yaitu al-aql dan fa'al atau akal aktif. Tuhan kadim, sempurna, dan tidak berubah. Dari akal aktif ini, maka lahirlah jiwa. Jiwa itu sebagai perantara untuk memahami dan menjelaskan tentang kebesaran dari Allah, Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, kita bahas tentang konsep manusia menurut Ibnu Miskawai. Tadi kita membahas tentang konsep ketuhanan menurut Ibnu Miskawai. Ibnu Miskawai melihat manusia sebagai makhluk yang memiliki keistimewaan karena manusia memiliki daya pikir atau al-aql dan fa'al. Ada 3 daya berpikir manusia. Yang pertama adalah an-nafs al-bahimiyah, yaitu daya terendah yang menyebabkan manusia itu bisa melakukan aktivitas seperti layaknya makhluk-makhluk yang lain. Ini adalah daya terendah. Kemudian ada an-nafs al-ghadabiyah sebagai daya pertengahan, dan daya yang ketiga adalah an-nafs an-natiqah sebagai daya tertinggi, bisa berpikir dengan baik, berzikir, mengambil hikmah, dan memahami fenomena-fenomena alam. Jadi yang akan diunggulkan, yang akan digali potensinya dalam latar pendidikan Islam adalah an-nafs an-natiqah sebagai daya tertinggi. Nah, Ibnu Miskawai dikenal sebagai tokoh filosof muslim pemikir Islam yang concern terhadap pendidikan akhlak. Nah, sebelumnya beliau menjelaskan ada tiga konsep pendidikan yang berhubungan dengan akhlak. Yang pertama adalah, yang harus diketahui adalah hal-hal yang wajib bagi kebutuhan manusia. Yang kedua adalah hal-hal yang wajib bagi jiwa manusia.
Dan yang ketiga adalah hal-hal yang wajib bagi hubungannya dengan sesama manusia. Jadi di sini ada proses interaksi antara manusia dengan manusia yang lainnya. Maka secara sederhana, Ibnu Miskawai memberikan terminologi tentang akhlak. Akhlak adalah keadaan jiwa seseorang yang mendorongnya untuk melakukan perbuatan-perbuatan, aktivitas-aktivitas tanpa melalui pertimbangan pemikiran terlebih dahulu. Karakteristik pemikiran Ibnu Miskawai dalam pendidikan akhlak secara umum dimulai dengan pembahasan tentang karakter, watak, kepribadian atau yang kita kenal dengan akhlak itu sendiri. Ibnu Miskawai adalah orang yang pertama kali melandaskan pendidikan pengetahuan kejiwaan. Ia adalah perintis psikologi pendidikan dan layak disebut sebagai bapak psikologi pendidikan. Ibnu Miskawai menyebutkan 3 hal pokok yang dipahami sebagai materi pendidikan akhlak. Yang pertama tadi adalah hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhan manusia, kemudian kedua hal-hal yang berkaitan dengan jiwa, dan ketiga adalah hal-hal yang wajib bagi hubungannya dengan sesama manusia. Di dalam jiwa, menurut Ibnu Miskawai ada yang namanya cinta. Maka cinta menurut Ibnu Miskawai ada 4 penggolongannya. Yang pertama adalah cinta yang cepat melekat tetapi juga cepat pudarnya. Yang kedua, cinta yang cepat melekat tetapi tidak cepat pudarnya. Ketiga, cinta yang melekatnya lambat tetapi pudarnya cepat. Dan yang keempat adalah cinta yang melekat dan pudarnya lambat. Cinta yang melekat dan pudarnya lambat. Melekatnya lambat dan pudarnya lambat. Nah, dalam pembahasan tentang kejiwaan diperlukanlah cinta. Cinta di sini yang dimaksudkan adalah untuk memiliki keyakinan sepenuhnya kepada Tuhan, Allah, pencipta langit dan bumi, dan itu dijadikan sebagai landasan akhlak, landasan kepribadian, dan landasan segala aktivitas manusia. Akhlak yang didasarkan kepada cinta akan melahirkan kegiatan-kegiatan manusia, aktivitas-aktivitas manusia itu yang tanpa pemikiran panjang dilakukan oleh manusia. Maka Ibnu Miskawai menjelaskan tujuan pendidikan akhlak itu adalah terwujudnya sikap batin yang mampu mendorong secara spontan untuk melahirkan semua perbuatan yang bernilai baik. Usaha mencapai kebahagiaan as-sa'adah tidak dapat dilakukan sendiri, tetapi harus bersama atas dasar saling cinta, saling menolong, dan saling melengkapi antara sesama manusia. Demikian penjelasan pemikiran Ibnu Miskawai dalam pendidikan Islam yang lebih memfokuskan atau concern terhadap pendidikan akhlak. Jadi pendidikan menurut Ibnu Miskawai sentral pokoknya adalah akhlak. Sentral pokoknya adalah pembentukan etika, pembentukan jiwa, dan pembentukan hati. Demikian. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memberikan kesempatan kepada mahasiswa sekalian untuk membuat kesimpulan satu paragraf yang berkaitan dengan konsep pemikiran Ibnu Miskawai dalam pendidikan Islam. Terima kasih. Aku qouli hadza wa astaghfir innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.